Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, apa sudah sampai di sini nasib orang Islam? Mari kita tunggu, kita lihat, mudah-mudahan kepemimpinan setelah Jokowi ini akan ada perubahan di segala kehidupan kita. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dipimpin oleh 3 putra terbaik. Kalau bukan Anies, Prabowo. Kalau bukan Prabowo, Ganjar. Ganjar, Prabowo, Anies. Kita doakan. Tidak ada yang mustahil kalau kita doakan. Amin ya robbal. Tapi untuk saling membenci, untuk saling menjatuhkan, jangan kawan. Biar bagaimanapun Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar adalah orang kafir. Senang sekali kalau orang Islam itu saling bermusuhan. Saya orang kafir dulu, ibu bapak. Antum ini tidak usah sok-sok fanatis. Saya ini paling fanatis. Ibu bapak berani nggak di depan orang kafir, di feri, di bandara, ada orang pakai kalung salib, ada muslim cerita-cerita, muslim yang lari dari sini. Ustaz, bagaimana kehidupan orang-orang kafir? Ini saya bilang itu kafir di samping, pakai kalung salib. Ini ahli neraka semua, lari kawan di samping. Dia nggak tahu, lalu dibilang, diekspos. Yahya Waloni itu keras, radikal. Sedangkan kami sudah keras. Kita dibikin begini, apalagi kita manggut-manggut. Itu. Makanya di Jambi ini termasuk kota yang paling Jambi ini paling penakut. Tidak ada yang berani undang orang-orang yang. Nah, tapi kalau yang humor-humor, yang lawak-lawak, yang tidak memberikan kontribusi tauhid, ustadznya yang suka humor-humor, itu yang paling disukai kalau di Jambi. Saya paling senang, jiwa saya tersalur kalau diundang ke Sumatera Barat. Itu dia. Sumatera Barat, Banten, Sukabumi, Sunda. Wah, baku hantam keras-keras. Mantap Ustadz. Tujuan kita baik untuk negara ini, tapi untuk menjadi penjilat, untuk menjadi pengecut, tidak ada watak begitu. Makanya ibu bapak doakan kami, mudah-mudahan akan terutama tadi pengumuman beliau bahwa masjid ini dalam kondisi masih membangun. Kita bantu, mudah-mudahan di lain waktu sekeluarga bisa berkunjung kembali ke masjid ini. InsyaAllah ya, kita doakan ibu bapak, masjid ini dalam waktu dekat bisa berdiri, semua yang menjadi kebutuhan, dan kemudian kami datang, pembangunannya telah selesai. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ini adalah rumah Allah, dibangun di Pemenang, tapi yang Allah tempatkan adalah Kecamatan Pemenang. Rumah Allah kebetulan ada di Pemenang. Sempatan. Saya mendoakan ini tinggal 2 minggu lebih kita akan masuki 1 Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisanu mutimul ji'ani wa so'imina fi syahri Ramadan. Kata Allah, ada 4 orang yang dirindukan surga. Yang pertama, orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, yang menjaga kata-katanya, menjaga ucapannya.
Yang ketiga, mutimul jian, suka memberikan orang miskin makanan. Dan yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, kesehatan, kekuatan iman kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Amin. Berikan umur panjang, dan itulah doa kita, harapan kita bersama. Kita mendoakan juga yang hadir dengan kita ini, beliau, saya tanya-tanya tadi, beliau ini anggota dewan yang nanti akan duduk sebagai pribadi pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pak Isra Maji. Tidak ada yang mustahil. Kita doakan agar beliau menjadi anggota Dewan Provinsi untuk periode 2024-2029. Allah tentukan lagi ke depan, bisa kita doakan beliau untuk jadi anggota Parlemen Pusat. Ya, saya baru banyak penjelasan dari beliau tadi. Jangan berpikir orang jadi anggota dewan itu uangnya katanya banyak. Selama ini kan asumsi masyarakat kalau jadi anggota dewan banyak uangnya. Bercakap-cakap kita, berdialog kita. Beliau juga orangnya bicara polos. Secara saya ini pernah jadi anggota dewan kurator. Saya tahu orang membuang kata-kata dengan muatan-muatan politis. Saya tahu. Orang juga bicara dengan polos dan terbuka. Saya juga tahu. Makanya saya duduk dengan beliau. Tidak ada, saya pernah duduk dengan orang dewan dan mengatakan, tidak ada untungnya Ustaz. Konstituen kita membutuhkan, kita berikan. Nah, tapi masyarakat publik berpikir, kalau jadi anggota dewan kaya ini. Siapa yang bilang begitu? Ibu bapak, lebih baik antum tidak kaya. Antum tidak jadi anggota dewan, tapi antum tidak berbuat apa-apa, daripada jadi anggota dewan tidak mampu berbuat apa-apa bagi masyarakat. Itu namanya penipu. Dan banyak sekarang yang begitu. Ini orang cuma modal pelawak, orang cuma modal menyanyi-nyanyi, rock and roll, lompat sana lompat sini, kepala botak. Ini yang menjadi anggota dewan. Innalillahi. Ini tukang lawak, tukang apa itu, bikin orang ketawa. Bahkan ada ustad-ustad mungkin merasa amplop sudah mulai tipis, jadi anggota dewan. Rusak. Mau jadi anggota dewan itu mereka yang bergelar sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana politik, sarjana teknik. Biarkan mereka berkiprah dalam partai politik. Ulama tetaplah ulama. Ulama sampai mati tetap ulama. Jangan hari ini ustaz besok jadi politikus. Kenapa ente jadi politikus? Kenapa mau jadi anggota dewan? Oh enggak, supaya kalau saya duduk di pusat, saya akan perbaiki sistem-sistem yang ada. Hei, watak politikus Indonesia kawan, satu maling, 5 juga ikut maling. Contoh kan sudah ada. Komentator Metro TV tanya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini ulama paling tinggi ini, ulama paling nomor 1 kelas wahid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Kiai mau tanya, uang haji yang kemarin tidak mencukupi Kiai. Oh, Rajal jawab. Oh, itu kan lagi dilola. Ulama kelas berat ini kawan. Bukan cuma ecek-ecek kelas pemenang ini. Ma'ruf Amin menjawab, uangnya lagi dikelola. Ibu bapak tertawa ya. Disinilah rasa kecintaan kita kepada Islam.
Dan tidak berani orang singgung, nggak berani. Hanya ustadz-ustadz tertentu yang berani. Kenapa? Takut ditangkap, takut dipenjara. Hei, 1000 kali kau tangkap, 2000 kali kami akan berteriak kebenaran ini. Allahu Akbar. Tidak ada cerita. Ditangkap bebas, ditangkap bebas, ditangkap bebas. Tapi jangan antum ditangkap karena nyolong uang rakyat. Nah sekarang Pak Maruf sudah mau turun. Nah sudah bersebelahan dengan Jokowi. Kemarin pura-pura bela-bela Anies. It's too late my friend. Sudah terlambat kawan. Kenapa tidak dari kemarin kau bela Islam? Indonesia. Makanya dengan begini percaya. Wah, alhamdulillah Pak Maruf sudah mau sadar. Weh, di zaman Umar bin Khattab sama ya. Umar bin Khattab itu nggak ada ampun. Kalau dia lihat kebatilan, dia nggak pernah ampuni. Nah kita masih pakai ampunan. Antum mau tahu orang-orang yang sekarang dukung Anies? Dulu kan musuh kita itu. Iya kan? Orang-orang juga yang bela Prabowo dulu, yang membenci Jokowi, yang menghina-hina Jokowi, sekarang jadi kawan Jokowi. Itu dia. Mereka kalau bicara itu mulutnya sampai putih-putih nih. Apalagi kalau bicara di sini ada putih-putih, apa, usap putih, busuk sekali itu mulutnya. Itu anggota DPR punya mulut. Itu ada yang kecil-kecil itu, mukanya jelek itu, namanya Bahlul. Tidak ada muka pejabat, itu kepalanya besar, begitu. Apa? Masih saya lebih ganteng biar sudah tua begini. Itu muka jelek itu, hitam kulitnya. Bahlil atau Bahlul, siapa itu? Itu penjilat, betul-betul penjilat. Di demo sama guru-guru besar, dia yang maju paling depan. Innalillahi. Ini orang-orang ini kalau kita lihat, Bapak pikir kita kasihan melihat nasib mereka itu kalau mati. Penjilat dan tidak mau berpihak pada kebenaran. Kalau tidak berpihak pada kebenaran, berarti mereka membohongi rakyat. Kita doakan saja. Mudah-mudahan siapapun jadi presiden, kalau Prabowo gak usah pakai ini Bahlul ini, muka jelek ini. Saya paling tidak suka melihat. Itu Jokowi punya anak 2 itu juga. Satu ditaruh di spanduk-spanduk kemana-mana. Itu, ya, ini apa namanya? Masa karbitan semua itu. Kita berdoa, mudah-mudahan Pak Prabowo kembali pada sifat sebagai seorang satria, sebagai mantan jenderal. Beliau betul-betul mengabdi bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Saya kira itulah sikap dalam mengejawantahkan nilai-nilai sholat dalam kompleksitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan Allah berjumpakan kita kembali dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Allahumma habib ilainal iman wa zannihu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolih ghaira uzzai wala mabtulin. Allahumma ij'alna mufi'in. Allahumma abda akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.